Proses setelah nanti kita mendapatkan ternak yang 5 syarat tadi kita peroleh, maka kita akan masuk karantina sebelum terlebih dahulu dimasukkan kandang dalam rangka untuk mengetahui bahwa hewan benar-benar sehat dan hewan benar-benar sudah adaptatif. Sebelah kanan ini adalah sapi Bali, yang sebelah kanan sekali adalah banteng. Nah, yang sebelah kanan itu adalah jenis Bos-Bibos, keturunan Bos-Bibos yang dikawin dengan sapi Bali, Baluran. Rata-rata berat sapi Bali di sini adalah sebesar antara 700 sampai 800 kilo. Setiap pagi dilakukan memandikan sapi, membersihkan kandang, membersihkan palungan pakan, dan diberikan pakan, dan terjadwal untuk dilakukan penampungan. Kemudian sebelah kanan ini ada simental limusin. Oh, pada keluar, mungkin sedang ditampung semuanya. Ada simental limusin. Sebelah kiri kita ini adalah sapi FH. Sapi FH kita adalah sapi yang berasal dari import ataupun dari kegiatan uji progeni. Sebelah kiri ini adalah proses daripada potong kuku. Kemudian setelah kita melakukan pembersihan ternak, memberikan pakan, membersihkan kandang, maka dilakukan suatu kegiatan penampungan semen beku. Monggo Dr. Aris. Nah, penampungan beku bisa dilakukan sesuai dengan kebiasaannya ternak masing-masing. Ada yang di tempatnya, ada yang di lapangan di situ. Dan untuk proses semen beku ini, proses penampungan ini adalah diperlukan kegiatannya mounting. Mounting ini adalah menaiki sperma. Stop dulu Pak. Mohon stop sebentar Pak Jamil. Nah, penampungan ini adalah dilakukan mounting selama 3 kali sampai 5 kali untuk mendapatkan kualitas. Mounting pertama. Nah, mounting pertama ada menaiki pertama, tidak langsung ditampung, tetapi dilepas dulu, dibersihkan lagi penisnya. Nanti mounting yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima baru ditampung dengan menggunakan vagina buatan. Vagina buatan adalah seperti aslinya, vagina aslinya. Nah, rasanya sama seperti aslinya. Dan kemudian dia bisa memperoleh sperma dari penampungan itu. Jadi syaratnya bisa ditampung adalah satu, gland penisnya sudah berwarna merah, benar-benar dia terjadi ereksi, kemudian dia sudah siap untuk ditampung di situ. Setelah dia keluar cairan aksesorisnya. Kira-kira kenapa kok perlu 5 kali, adik-adik? Kemarin kan sudah ke lab. Kenapa harus 5 kali mounting? Kok tidak cukup 3 kali, sekali naik langsung diambil? Dalam rangka untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Kalau pertama itu mungkin masih banyak cairan aksesorisnya. Kalau yang kedua, kedua ditarik lagi, nanti siap-siap penampung, nanti akan dilaporkan sudah 3-4 kali dan dilihat posisi kondisi daripada penis dan penisnya sudah berwarna merah, baru dilakukan penampungan. Nah, sebentar, ini sedang persiapan. Nah, ini kemungkinan yang sudah siap seperti ini adalah siap ditampung. 1, 2, 3, naik, langsung ditampung. Naik. Satu kali penampungan, 1 kali ejakulasi untuk sapi simental limusin bisa menjadi 300 sampai 400 dosis. Kalau sapi, langsung sudah selesai. Nah, ini dilakukan nanti dalam 1 hari 2 kali. Monggo Pak Jamil. Cuma sebentar. Waduh, jangan samakan dengan kita ya. Cuma sebentar. Nah, ini diistirahatkan, nanti dia sekitar setengah jam kemudian dia akan ditampung kembali. Jadi dalam 1 hari dia ditampung, dalam 1 minggu ditampung 2 kali. 2 hari, dalam 1 harinya ditampung 2 hari. Jadi seminggu ditampung 4 kali. Satu ejakulasi untuk simental limusin sebanyak 300-400 dosis, berarti 1 minggu bisa mendapatkan 1.200 dosis. Ini adalah sapi-sapi lokal kita Indonesia, sapi PO, sapi Brahman. Dan sebelah kanan kita ini adalah proses daripada pembuatan Indigo Vera. Proses daripada pembuatan pabrik
green concentrate berasal dari indigo vera belakangan itu, dan ini adalah bibit dari indigo vera. Jadi kita sudah membuat dari konsentrat yang berbasis hijauan yang berasal dari indigo vera di situ. Sapi PO setiap ejakulasi dia bisa mendapatkan sekitar 200 dosis. Jadi kalau seminggu 4 kali dia bisa mendapatkan 800 dosis. Kalau sapi Bali dia hanya sekitar 100 sampai 150 dosis. Kalau sapi Madura sekitar 75 dosis per ejakulasi di situ. Bapak-bapak dan ibu, bahwa sapi-sapi di sini dirawat dengan tetap menggunakan prinsip animal welfare, artinya kita harus memperlakukan dia seperti hewan-hewan kesayangan dengan pakan yang cukup, tidak berlebih, tidak berkurang, dan dilakukan pengobatan setiap harinya, pemeriksaan ternak setiap harinya, dan bila perlu dilakukan pengobatan. Nah, itu baru mungkin yang kedua dan ketiga, menunggu nanti yang berikutnya, penampungan yang berikutnya. Sapi-sapi ini adalah masih umur antara 2 dan 3 tahun. Jadi masih sangat produktif, dan dia bisa satu harinya bisa ditampung 2 kali. Berapa proses spermatogenesis Bapak Ibu kemarin dari pelajaran Bapak Sami? Masih ingat? Proses untuk mendapatkan sperma 58 hari. Jadi setelah dia dilakukan penampungan dan diistirahatkan dan dilakukan penampungan yang kedua kalinya, maka dia lakukan dia exercise. Untuk apa dia exercise? Untuk apa dia olahraga? Dalam rangka untuk dia untuk meningkatkan potensi fisiologisnya dia. Jadi fisiologis normalnya dia berjalan dengan baik, sehingga nanti akan bisa menghasilkan dengan sistem metabolisme yang baik, maka bisa menghasilkan sperma yang baik. Sapi Bali termasuk sapi asli apa sapi lokal, Bapak Ibu? Sapi asli Indonesia. Dia ada keunikan dia sapi Bali. Apa keunikannya sapi Bali? Keunikannya kaki. Keunikannya adalah jika dia dewasa kelamin, dia berubah menjadi hitam. Kalau dia masih lahir sampai dia belum dewasa kelamin, yang jantan warnanya tetap berwarna coklat, merah, batang. Kenapa kira-kira? Ada pengaruh hormon testosteron di situ yang dia merubah daripada warna untuk menjadi hitam di situ. Ini adalah setelah ditampung ada yang dilakukan adalah yang pertama, pada waktu memeriksa itu si penampung akan melaporkan daripada tingkat ereksi, kemudian daya lompat, daya jepit, daya dorong, kemudian dilihat daripada makroskopisnya yaitu warna, pH bahu, konsistensi dan volume. Kemudian yang ketiga segera dibawa ke laboratorium dengan tidak boleh lebih daripada 15 menit. Kemudian dari laboratorium akan diperiksa lagi mikroskopis, yaitu dia motilitas, kemudian gerakan massa, viabilitas, hidup mati, dan konsentrasi. Nah, setelah itu akan dilakukan pengenceran, dilakukan prevision freezing. Setelah selesai akan dibawa ke bank sperma yang ada di sebelah kanan kita ini. Jadi setelah dilakukan quality control di laboratorium, setelah dilakukan dibawa ke laboratorium untuk disimpan dan dipelihara. Dipeliharanya seperti itu dengan menggunakan direndam di dalam N2 cair, nitrogen cair, dan harus terendam penuh di situ. Sehingga nanti dia bisa dimanfaatkan seperti ini sampai dengan berpuluh tahun. Ini adalah kandang atas. Sebelah kiri ada dilakukan exercise di sini, anak-anaknya.
Selamat pagi Mas. Nah ini setelah ditampung dia dilakukan exercise. Ada karakteristik ada yang ternak-ternak yang dia siap ditampung di kandang, ada yang siap ditampung di lapangan, jadi macam-macam. Karakteristik tingkah laku kawinnya berbeda-beda. Ada yang di lapangan, ada yang di kandang, ada yang harus jalan-jalan dulu. Seperti itu. Yang tahu adalah yang dia biasa memegang ternak tersebut. Nah itu harus jalan-jalan, baru dia nanti baru mau naik di situ. Sebelah kiri ini adalah sapi Belgian Blue yang kanan depan. Belgian Blue adalah sapi berasal dari Belgia yang dia dilakukan pemulihan beratus-ratus tahun dan dia mempunyai double muscle. Sapi ini masih berumur 2 tahun, tetapi dia ada double muscle-nya di daerah gluteusnya. Nah, dia mempunyai daripada karkas besar hampir 60-65%. Nah di situ Belgian Blue. Jadi cukup besar di dalam gluteusnya dan di dalam itunya, di scapula maupun di costenya. Di situ banyak terjadi pembentukan perototan. Belgian Blue masih berumur 2 tahun, karkas 60-65%. Monggo lanjut Pak. Dan yang ini adalah keturunan Belgian Blue disilangkan dengan sapi perah, hasilnya sebelah kanan ini. Nah ini dia. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa setiap hari pakan yang diberikan adalah berdasarkan daripada bobot badan. Dan kita juga telah mengukur setiap kandungan hijauan mengandung, kita periksa uji proksimat sehingga kita tahu kandungan daripada proteinnya, daripada kalorinya, sehingga apapun yang kita tukar-tukar nantinya sudah terukur semuanya. Satu ternak ini setiap hari membutuhkan berapa kalori, berapa protein, sehingga apapun hijauan yang diberikan nantinya disesuaikan dengan hasil uji proksimat dari masing-masing hijauan yang terukur sebelumnya di situ, sehingga kebutuhan daripada ternak akan selalu terpenuhi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak, ayo silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya, apa bedanya rumpun dengan galur? Jadi ada rumpun PE, ada rumpun PE galur senduro. Apa bedanya rumpun sama galur? Ada yang tahu? Mungkin yang sarjana peternakan? Wah, calon-calon dokter hewan ada juga di sini. Rumpun adalah sekelompok ternak yang memiliki ciri-ciri apa? Fenotip yang diturunkan kepada keturunannya. Fenotipnya apa? Sapi PO, apa warnanya putih? Diturunkan nggak ke anaknya? Turunkan. Sapi Bali, warna hitam, anaknya turunkan? Turunkan. Dia mempunyai ciri-ciri fenotip yang diturunkan kepada keturunan. Kalau galur, sekelompok daripada rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang bertujuan dalam rangka untuk kegiatan pemuliaan atau keuntungan lainnya. Nah, jadi sekelompok rumpun, rumpunnya apa? Rumpun kambing PE yang mempunyai karakteristik tertentu. Apa karakteristiknya kambing senduro? Dia mempunyai warna putih semuanya, telinganya berulir, kambingnya dia besar. Nah, dan dalam rangka kegiatan pemuliaan atau dalam rangka untuk keuntungan tertentu. Stop sini Pak, di kelas. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di kelas jam 11:30. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.